malam Razak Abdurrahman kena serangan penyakit jantung. Keadaannya cukup gawat. Dan saat ini dokter telah menyatakan bahwa Razak Abdurrahman kena stroke. Astagfirullahaladzim. Ini Bu, bukti pembayarannya. Makasih ya, Suster. Iya. Najwa. Ya Allah, kasihan sekali. Semua administrasinya udah selesai, sekarang ayah udah bisa pulang. Alhamdulillah. Mungkin dengan dirawat di rumah akan lebih baik untuk ayah. Semoga ayah bisa cepat pulih. Kalian berdua memang anak yang baik. Rehan dan Najwa, maafkanlah ayah. Seharusnya ayah yang merawat kalian. Karena ayah telah lama mengabaikan Najwa. Tapi sekarang ayah malah menjadi beban buat kalian berdua. Ayah jangan sedih ya, ayah. Aku dan Rehan ikhlas merawat ayah. Insya Allah ayah akan segera sembuh. Ayah jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Suster, semuanya sudah bereskan. Kami mau pulang sekarang. Ayah jangan memaksakan diri untuk bicara. Sudah kewajiban kami untuk merawat ayah. Kami melakukan yang harus kami lakukan. Semuanya sudah beres kan? Oke, kita pulang sekarang, Najwa. Rehan, Najwa, kalian sudah pulang. Bagaimana keadaan Razak? Ya ampun, Razak Abdurrahman. Saya sama sekali tidak menyangka sampai kamu tidak bisa bicara. Bunda, sekarang ayah udah boleh pulang. Dan aku akan menjaga ayah di rumah. Insya Allah ayah akan segera sembuh. Bu, yang ibu katakan itu sangat menyakitkan. Tidak lama lagi Pak Razak juga akan sembuh. Ibu jangan kasar. Terus ibu bicara kasar? Ibu bicara kasar apa? Memangnya mertua kamu ini bukan mertua yang arogan. Dan semua yang ibu katakan itu adalah kebenaran, iya kan? Ya kalaupun itu benar. Tapi tolong, sekarang ini ibu bersabar. Ayah membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kebetulan sekali ibu bukan orang terdekat dia. Jadi ibu sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Dan ingat Rehan, Razak Abdurrahman ini stroke karena dia terlalu banyak mencampuri urusan pribadi kamu. Sampai-sampai dia juga sudah menuduh kamu kan berselingkuh dengan Bella. Bunda, tolong berhati-hati kalau bicara. Najwa, ingat bahwa kamu telah membuat banyak penderitaan bagi orang lain. Ya Allah, saya melihat anak saya dihina di depan mata saya sendiri. Cukup ibu, aku tidak mau dengar. Tidak sepantasnya ibu bicara begitu tentang Najwa dan ayah mertuaku. Makanya sekarang aku minta pada ibu supaya bisa lebih tenang dan hati-hati bicara. Ngapain kamu ada di sini? Bos kamu kan nggak kantor. Jadi ibu tahu kalau misalkan Pak Rehan hari ini nggak ngantor. Kamu kan sekretarisnya. Tanya aja sendiri sama bos kamu. Ibu jangan cari gara-gara sama saya ya. Sekarang juga ibu jawab pertanyaan saya. Kenapa Pak Rehan nggak masuk kantor? Apa dia sakit? Kalau saya nggak mau jawab, kamu mau apa, Bella? Saya tahu bos kamu ada di mana. Sekarang dia sedang mengantarkan Bapak Razak Abdurrahman untuk check up ke rumah sakit karena Bapak Razak Abdurrahman terkena serangan stroke. Tapi tenang aja, dia sekarang sudah ada di rumah lagi. Apa? Bapak Razak kena stroke? Ini berita bagus. Kalau si tua bangka itu sakit, artinya nggak akan ada lagi yang akan membela Najwa di depan Rehan. Dan nggak akan ada juga yang akan menghalang-halangi aku mendekati Rehan.
aku mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada kita belakangan ini. Pasti karena kesepakatan kamu dengan mertua kamu ya. Semua itu salah paham, Rehan. Makanya aku kesini mau jelasin semuanya ke kamu. Ya, coba kamu jelaskan. Ya, terus terang, aku udah kemakan dengan semua omongan peneror itu. Dia meminta aku untuk mendekati Najwa dan menikahinya. Dan sekarang aku udah tahu, jika semua itu cuma rekayasa seseorang. Apa? Siapa yang tega melakukan ini? Kamu itu memang perempuan licik yang pintar bersilat lidah. Kamu punya segudang rencana kan untuk mendekati Rehan selagi mertuanya sedang sakit. Kenapa memangnya kalau ini membawa keberuntungan buat saya? Saya juga yakin. Ibu Hilda juga pasti senang kan dengar kabar ini. Jangan ibu pikir saya nggak tahu tentang masa lalu ibu sama Pak Razak. Kalian berdua adalah musuh dalam selimut. Tidak heran kalau Bapak Razak Abdurrahman pernah memberhentikan kamu dari perusahaan ini. Karena beliau tahu kamu adalah ular kepala dua. Najwa, aku ambil obat-obatan ayah di mobil dulu ya. Maafkan ayah, Najwa. Ayah merasa jadi orang tua yang tidak berguna. Tidak bisa membela kamu lagi. Ayah harus yakin kalau ayah pasti akan segera sembuh. Ya, ayah. Bella? Sedang apa kamu di sini? Harusnya kamu di kantor kan? Maaf Pak, tadi saya datang ke kantor. Saya ke ruangan Bapak nggak ada. Terus Ibu Hilda nyampein berita buruk sama saya. Katanya Pak Razak sakit, Pak. Iya, mendadak Pak Razak kena stroke. Makanya saya datang ke sini. Saya ikut prihatin atas penyakit yang diderita sama Pak Razak. Bos besar yang sangat saya hormati. Dan saya ikut sedih atas musibah yang menimpa Bapak sama Mbak Najwa. Saya sedih banget, Pak. Bella. 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 Astagfirullahaladzim. Berapa kali aku bilang, yang kamu lakukan itu tidak benar. Itu bukan muhrim, Bella. Najwa. Sudah senang kamu? Bayangkan apa tanggapan Najwa? Maafin saya, Pak. Saya nggak maksud apa-apa. Saya mungkin terlalu emosional. Tapi berapa kali ku katakan kamu harus tahu batasanmu, Bella. Jadi sekarang tolong kendalikan dirimu lagi. Iya, Pak. Maafin saya nggak akan pulang lagi. Ya sudahlah, Bella. Lebih baik kamu pulang karena aku tidak mau melihatmu di sini lagi. Iya, saya minta maaf. Enggak, Bu. Ibu sudah nggak ada. Nggak mungkin, ayah nggak mungkin. Ya Allah, ya Robbi. Begitu banyak ujian yang aku alami. Aku memohon ampunan atas segala dosa-dosa suamiku dan juga dosa-dosa Bella. Berikanlah mereka hidayah agar mereka segera bertaubat. Hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Najwa, berikan aku kesempatan untuk menjelaskannya. Kamu mau ngejelasin apa lagi memangnya? Tadi itu bukan aku yang memeluk Bella. Bahkan tadi aku sudah menegur dia dengan sangat keras. Rehan, cukup. Apapun yang terjadi dengan kamu dan Bella, itu karena kesalahan kamu. Karena kamu nggak pernah bisa tegas. Maksud kamu apa? Bella bisa meluk kamu kayak gitu, dia bisa bersikap kurang ajar kayak gitu sama kamu. Karena kamu nggak pernah bisa tegas sama dia, Rehan. Najwa, aku sudah mencoba menghentikannya, tapi dia terlalu agresif. Berhenti untuk membela diri, Rehan. Aku tahu, kamu sebenarnya bisa menghindari pelukan Bella, tapi kamu nggak mau karena kamu menikmati pelukan itu. Dan satu lagi, aku juga keberatan Bella bolak-balik ke rumah ini. Kamu harus ingat, ayah sedang sakit. Kalau sampai terjadi sesuatu sama ayah. Ya, aku mengerti. Aku harus bagaimana? Aku minta maaf, dan aku berjanji ini tidak akan terulang lagi. Udahlah, Rehan, aku udah capek kita berdebat terus masalah Bella. Mayang, kamu sudah menemukan suami kamu? Atau setidaknya ada kabar? Belum, Ma. Mayang udah nanya bosnya Mas Farhan dan juga temen-temennya di Pul Taksi.
Tapi nggak ada yang tahu Mas Farhan kemana. Apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan. Seorang suami meninggalkan rumah tanpa pamit. Dan sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sepertinya Mumtaz terbangun dari tidur. Segera kamu lihat Mumtaz. Mungkin dia butuh ASI kamu karena sudah seharian kamu tinggal. Iya, Ma. Maya, Mama janji, Mama akan membantu kamu untuk bisa menemukan Farhan. Mama lakukan ini semua demi Mumtaz. Dia benar-benar membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Ya Allah, bagaimana kalau sampai Mama tahu kalau aku dan Mas Farhan sebetulnya bukan suami istri? Bella, akhirnya kamu berhasil bikin Najwa terpanggang api cemburu. Bagus Najwa, aku suka melihat kemarahan kamu. Mbak Najwa, maaf ya Mbak, saya pulang nggak pamit soal tadi saya lihat Mbak udah keburu dalam. Nggak masalah Bella, kamu pamit atau enggak. Atau kamu juga datang tanpa diundang dan ke rumah ini. Saya datang ke sini untuk menjenguk Pak Razak, tapi Pak Rehan malah menyuruh saya pulang dan dia malah marah sama saya. Mbak Najwa, percaya deh, antara saya sama Pak Rehan itu nggak ada hubungan spesial. Bella, kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu kesini datang bukan untuk menjenguk ayah, melainkan untuk bertemu dengan Rehan. Kenapa Mbak bilang kayak gitu? Karena saya tahu keinginan kamu untuk bertemu dengan Rehan begitu besar. Sampai-sampai kamu juga nggak peduli apakah istrinya ada di rumah atau enggak. Kalau Mbak emang tersinggung karena saya meluk Pak Rehan, saya minta maaf Mbak. Tapi tadi itu saya tuh sedih karena saya melihat nasib yang menimpa Mbak Najwa dan keluarga. Makanya saya itu refleks untuk memeluk Pak Rehan. Bella, aku mohon tolong hentikan semua sandiwara kamu ini. Dan segeralah bertobat. Mbak minta saya bertobat. Tapi saya itu nggak ngerasa melakukan kesalahan apapun sama Mbak. Dan semua yang saya omongin itu emang benar apa adanya Mbak. Benar atau tidaknya kata-kata kamu itu hanya Allah yang tahu, Bella. Tapi yang pasti, berhentilah menyakiti diri kamu sendiri. Karena aku takut suatu saat kamu akan kecewa begitu besar. Karena apa? Karena cinta aku dan Rehan itu begitu besar. Terserah Mbak Najwa kalau Mbak Najwa mikir kalau saya itu udah berbohong. Tapi saya udah mengatakan apa yang sejujurnya. Aku ingatkan sekali lagi, tolong berhenti mengganggu Rehan. Permisi. Kamu kira aku takut menghadapi gertakan kamu? Lihat saja, siapa yang akhirnya akan kecewa? Aku atau kamu? Cerita dong Bella, gimana kerjaan baru kamu sebagai sekretarisnya Rehan? Kamu pasti bisa lebih leluasa dong dapetin hatinya Rehan. Iya kamu benar, aku bisa dengan leluasa dapetin hati Rehan. Tapi sayangnya, ternyata aku gak bisa secepat itu. Aku butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan hatinya Rehan. Pasti karena adanya Najwa kan di kehidupan Rehan. Najwa itu benar-benar menyebalkan. Kesel sama Najwa, aku benci sama dia. Bukan cuma kamu kok yang benci sama dia. Aku juga benci banget sama dia karena aku korban dia dulu. Gara-gara dia aku ditinggal sama suami aku. Aku gak akan takut ngadepin gertakannya Najwa. Aku akan mendapatkan Rehan. Dan aku gak akan membiarkan Rehan pergi apapun yang terjadi. Kamu tenang aja. Aku punya banyak kok cara untuk bikin Najwa kebakaran jenggot dan cemburu. Najwa, kamu itu memang cocok sekali menjadi suster atau lebih cocok lagi kalau kamu menjadi pembantu rumah tangga. Atau jadi babysitter daripada menjadi istrinya Rehan. Maaf Bunda, tapi merawat orang tua sudah menjadi kewajiban setiap anak. Dan aku sama sekali tidak terbebani akan hal ini. Sudahlah Najwa, kamu itu selalu berlindung di balik agama untuk membenarkan segala tindakan kamu. Biarpun ayah kamu itu kaya raya. Tapi derajat kalian itu rendah. Baiklah Najwa, kalau kamu memang ingin menjadi istri yang seperti Upik Abu, terserah pada kamu. Dan yang paling penting, yang bisa memberikan Rehan seorang anak. Maaf Bunda, tapi kita masih memiliki perjanjian. Dan waktunya masih 6 bulan. Memang. Tapi ibu berani jamin bahwa kamu itu
kamu tidak akan pernah bisa hamil dan tidak akan pernah bisa punya anak. Ibu bisa memastikan kita bertaruh. Kalau kamu sampai bisa mempunyai anak, ibu siap dideportasi ke India. Ya Allah ya Karim, janganlah engkau hukum ibu mertua hamba jika dia melakukan kesalahan. Maafkanlah beliau dan ampunilah semua perkataan serta tindakannya yang menyakiti hati. Ya Allah, berikanlah hukuman yang setimpal kepada besanku yang kejam dan sadis itu, sehingga dia bisa sadar dan mau bertaubat. Aku harus pulang kemana sekarang? Aku udah gak punya tempat tinggal lagi. Dion, anakku satu-satunya, sudah mengusir aku. Aku udah gak bisa pulang lagi ke sana. Ke rumah Anita juga gak mungkin. Anita pasti menolak aku. Najwa, Rehan, tolong buka pintunya. Najwa. Mami Hilda? Ya Allah, Mami ada apa? Kok malam-malam Mami datang ke sini? Najwa, kamu harus tolong Mami, Najwa. Mami, memangnya ada masalah apa, Mami? Mami datang ke sini mau mencuci dosa Mami sama ayah kamu. Dan Mami yakin ayah kamu pasti masih kasih kesempatan satu kali lagi untuk Mami. Maksud Mami dosa apa, Mami? Nanti Mami jelasin sama kamu ya. Tapi yang penting sekarang Mami harus ketemu sama ayah kamu. Ayo silakan masuk, Mami. Terima kasih, Najwa. Raza! 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 Razak. Kenapa nasib kamu bisa seperti ini, Razak? Razak. Meskipun kamu sakit parah, aku akan tetap setia sama kamu. Hilda, mau apa lagi kamu? Permainan apa lagi yang kamu lakukan di sini sekarang? Kamu pikir saya bodoh? Razak, aku sudah betul-betul bertobat dan menyesal atas semua dosa-dosa aku di masa lalu. Mami. Mami. Ayo berdiri, Mami. Mami jangan sampai seperti ini. Enggak apa-apa, Najwa. Mami akan melakukan apapun untuk menebus semua dosa-dosa Mami sama ayah kamu. Mami akan melakukan apapun. Mami akan merawat ayah kamu selama ayah kamu sakit. Aku tahu ini hanya akal-akalanmu saja, Hilda. Najwa, ayah tidak mau Hilda ada di rumah ini. Aku mengerti, Razak. Aku mau mengucapkan terima kasih karena kamu mengizinkan aku untuk tinggal di rumah ini. Dan aku janji sama kamu, aku akan mengurus kamu selama kamu sakit. Kalau perlu sampai kamu sembuh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak bisa menolak tawaran Mami Hilda. Orang yang pernah menjadi mertuaku. Enggak. Jangan sekarang. Rehan pasti lagi berduaan sama Najwa. Dan di depan Mbak Najwa, Rehan itu pasti akan bersikap menyerangku dan sok gak peduli. Aku sebaiknya menunggu sampai dia sendirian. Atau mungkin lebih baik aku tunggu sampai Anita datang menemui Najwa dan membuat kepala Najwa jadi gila karena dipenuhi rasa cemburu. I love you, Rehan.
Belum tidur. Aku sebenarnya lagi ada masalah. Tapi aku harus ngomong sama kamu, Najwa. Masalah apa, Anita? Insya Allah aku bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Ini soal mimpi yang sering kali datang sama aku. Di mimpi aku mimpi kalau Rehan akan ninggalin kamu dan pergi sama Bella. Apa maksud Anita menceritakan mimpinya itu sama aku? Najwa, aku gak ada maksud apa-apa kok cerita kayak gini sama kamu. Aku cuma takut mimpi aku jadi kenyataan aja. Iya, Anita, aku ngerti kok. Mungkin kamu jadi memiliki mimpi seperti itu karena kamu sering sekali mengingatkan aku mengenai harus berhati-hati dengan Bella. Tapi aku mimpi kayak gitu bukan cuma sekali 2 kali. Ini berkali-kali dan biasanya kalau aku mimpi berkali-kali tuh bisa kejadian, Najwa. Itu mimpi yang sangat indah. Dan ibu doakan semoga mimpi kamu itu menjadi kenyataan. Kok Ibu Priyanka ngomong kayak gitu? Kasihan Najwa dong kalau sampai jadi kenyataan. Anita, banyak sekali orang yang akan bahagia kalau mimpi kamu itu menjadi kenyataan. Intinya adalah Najwa itu selama ini bahagia di atas penderitaan orang lain. Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu selalu berpikir buruk tentang aku? Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung kebencian mertuaku? Anita, ini untuk kamu. Buat apa, Ibu? Kalung itu adalah lambang kebahagiaan dan kesuksesan. Dan mudah-mudahan mimpi kamu itu jadi kenyataan. Ibu ingin agar kamu bermimpi Rehan akan segera menikah dengan Bella. Maafin aku ya, Najwa. Gara-gara aku terlalu khawatir, semuanya jadi gini. Aku cuma takut Bella ngancurin rumah tangga kamu aja. Gak apa-apa, Anita. Aku percaya kalau aku masih berjodoh dengan Rehan, cobaan sebesar apapun dan siapapun yang ingin memisahkan kami akan selalu bersama. Udahlah, Najwa. Kamu gak usah pura-pura tenang kayak gitu. Aku tahu kok, hati kamu sekarang lagi mikirin Bella. Seneng rasanya lihat kamu dibakar api cemburu. Kamu tenang aja, Razak. Meskipun istri kamu sudah meninggal, tapi aku akan tetap ada di samping kamu untuk kamu. Mami, kondisinya rambutnya ayah. Memangnya hari ini Mami gak ke kantor? Najwa, ayah kamu itu adalah bos Mami. Jadi kalau ayah kamu ada di rumah, kantor Mami juga pindah ke rumah. Memangnya Mami gak keberatan mengurus ayah seperti ini? Biar aku aja yang mengurus ayah. Iya benar Najwa. Suruh perempuan gila ini pergi dari rumah ayah. Pengabdian adalah pengabdian. Mami akan terus ada di sini sampai ayah kamu betul-betul sembuh. Aku juga selalu berdoa, Mami. Semoga ayah bisa segera sembuh. Dan jadi Mami juga gak usah repot-repot mengurus ayah kayak gini. Sepertinya betul juga apa yang menjadi pesan ayah kamu. Dan sepertinya ayah kamu juga sudah punya firasat bahwa suatu saat dia akan sakit. Memangnya ayah pernah pesan apa sama Mami? Ayah kamu tidak ingin Mami meninggalkannya. Iya kan, Razak? Benarkah ayah pernah bilang kayak gitu? Kalau memang benar ayah pernah bicara seperti itu, mudah-mudahan Mami bisa menjaga amanah yang ayah katakan. Iya, Najwa. Iya, ayah. Tuh kan? Ayah kamu memang gak pernah mau ditinggalin sama Mami. Ayah tenang aja. Aku sama Mami selalu ada di sini. Najwa, ayah mohon jangan biarkan wanita gila ini selalu ada di dekat ayah. Ayah bisa ketularan gila nanti.
Ya udah kalau gitu aku keluar dulu ya. Ayah dijagain sama mami ya. Najwa, jangan tinggalkan ayah bersama Hilda. Najwa, Hilda, kamu memang perempuan licik. Itu kan Aldi. Tapi kok tulisannya Farhan? Aku jadi curiga deh. Kok Aldi sama Farhan bisa mirip kayak gini? Aku sama Mayang punya anak yang sama-sama namanya Mumtaz. Terus sekarang Mayang juga ditinggal sama suaminya gitu aja. Sama kayak aku. Aku harus telepon Mayang. Assalamualaikum, Mayang. Waalaikumsalam, Anita. Kamu baca koran nggak pagi ini? Memangnya ada apa ya di koran hari ini? Aku lagi lihat berita orang yang hilang. Terus ada Farhan Abdurrahman. Itu suami kamu kan? Emang kamu ditinggal sama suami kamu? Iya sih, itu memang suami aku. Mamaku yang masukin ke koran. Mayang, aku harus ketemu sama kamu. Kayaknya aku kenal baik suami kamu. Ya Allah, sepertinya Anita sudah tahu tentang jati diri Aldi yang sebenarnya. Bahwa Farhan itu adalah Aldi. Tapi, enggak. Bisa jadi itu cuma perasaan aku aja. Ini apa, Bella? Ini buah-buahan buat Bapak. Kan sekarang itu lagi musim pancaroba, jadi ada baiknya kalau Bapak jaga kesehatan Bapak dengan makan buah-buahan. Supaya Bapak tetap fit. Tapi kenapa bentuknya hati begini? Bapak mau saya bikinin bentuk yang lain? Kalau Bapak mau ya udah saya buatin bentuk yang lain. Apapun yang Bapak mau, pasti saya lakukan buat senangin Bapak. Ya Allah, apa maksud Bella melakukan semua ini di hadapanku? Dia benar-benar sudah membuat aku bingung dengan ulahnya yang aneh-aneh. Aku jadi serba salah menghadapi sikapnya. Kok kayak gini gimana, Pak? Selamat makan, Pak. Sungguh aku tidak percaya dengan sikapnya. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana saat dia melampiaskan kemarahannya. Kalau sampai dia merasa kecewa, aku bisa dibuat gila. Selamat siang. Apakah ini ruangan Pak Rehan? Iya betul. Anda siapa? Perkenalkan, saya Shalu, pengacaranya Nona Priti. Priti, itu kan calon istrinya Rehan yang pernah diceritakan Ibu Priyanka. Tapi untuk apa dia mengutus pengacaranya ke sini? Mana cantik lagi. Mau apa dia ketemu sama Pak Rehan? Bella, kamu ini bagaimana? Harusnya ketuk dulu sebelum kamu masuk kemari. Maaf Pak, tapi ini urgent sekali. Ada pengacara dari India yang ingin ketemu sama Bapak. Apa dia bilang dari perusahaan mana pengacara itu? Nggak ada Pak. Dia datang ke sini untuk mewakili Nona Priti. Oke, suruh kemari. Baik Pak. Halo, selamat siang. Saya Shalu, pengacaranya Nona Priti. Iya, Shalu, silakan duduk. Katakan apa yang bisa aku bantu? Saya kesini untuk ngomongin aset Nona Priti di Indonesia karena sekarang sudah bergantian tangan. Oke, apa sebelumnya saya bisa melihat kartu identitas mungkin? Ini kartu nama saya.
Mohon dicek. Baiklah, ini cukup meyakinkan. Saya hari ini kesini untuk menyampaikan surat kuasa kepada Pak Rehan. Menurut Nona Priti, semua perusahaan yang berada di Indonesia yang milik Nona Priti akan dialihkan kepada sekretaris Bapak, yaitu Nona Bella. Bella? Tapi ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bella bisa mengenal Priti? Kalau untuk hal seperti itu, saya juga kurang tahu. Saya cuma kesini untuk mengerjakan semua legal work-nya. Tapi bagaimana Anda bisa datang ke sini tanpa memberikan konfirmasi dulu? Karena perusahaan di mana Bapak Rehan bekerja, yang dimiliki oleh Nona Priti, sekarang berpindah tangan kepada Nona Bella. Apa? Ini sangat sulit untuk dipercaya. Sungguh ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Priti yang tidak punya hubungan darah dengan Pak Razak Abdurrahman bisa menguasai seluruh aset Pak Razak Abdurrahman? Jadi menurutku ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Maaf saja. Pak Rehan, kalau Anda masih tidak percaya, inilah bukti-buktinya dan semua bukti asli. Astagfirullahaladzim. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini pasti terjadi, saya yakin, karena ada kesalahpahaman. Ini sangat sulit dipercaya. Tidak mungkin Pak Razak memberikan hartanya pada Priti. Dan bagaimana mungkin Priti? Tidak, pasti keliru. Satu lagi, Nona Priti sudah mempercayakan pengelolaan kepada Nona Bella. Bella? Bagaimana mungkin Priti bisa memberikan semua asetnya pada Bella? Dari mana Bella bisa mengenal Priti? Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Ada apa ini? Ada apa, Bella? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Buat saya ini tuh bagai durian runtuh. Ini adalah rezeki yang tidak terduga buat saya. Kamu tidak usah main drama sekarang. Sekarang yang terpenting kamu jelaskan bagaimana mungkin dia memberikan semua hartanya untuk kamu. Lebih baik kita persingkat saja pertemuan ini. Mumpung masih ada ibu pengacara. Begini Nona Syalu. Tolong bilang sama Nona Priti kalau misalkan saya siap mengelola Razak Abdurrahman Company. Tapi dengan satu syarat. Saya ingin Pak Rehan untuk tetap menjadi direktur utama di perusahaan ini. Nona Bella, boleh saya tanya kenapa? Alasannya banyak. Pertama, Pak Rehan itu mempunyai prestasi dan kemampuan kerja yang bagus. Kedua, Pak Rehan itu sedang mengerjakan proyek-proyek besar. Yang ketiga, saya merasa nyaman bekerja dengan beliau. Jadi saya nggak mungkin kerja sendirian. Bagaimana, Anda setuju? Buat saya sendiri sih tidak ada masalah. Bisa? Dan menurut saya, Nona Priti tidak salah memilih orang kepercayaannya. Saya yakin duet kepemimpinan saya bersama Pak Rehan akan membuat perusahaan ini semakin maju. Di bawah kendali Bella Paranita dan Rehan Syahputra. Selamat Pak Rehan, Anda sangat beruntung punya partner seperti Nona Bella. Dan saya berharap Anda bisa membantu Nona Bella dalam proses pengambilan alih Razak Holding Company. Hentikan. Jangan teruskan. Cukup kalian berdua. Tidak ada pengalihan perusahaan ini untuk orang lain, kecuali saya bicara dulu dengan pemilik perusahaan ini, yaitu Pak Razak Abdurrahman. Ini menyangkut keluarga saya, menyangkut istri saya Najwa. Mengerti? Tentu saja Pak Rehan berhak untuk berdiskusi bersama sang istri Najwa terlebih dahulu. Tapi tolong ambil keputusan sebelum saya balik ke India ya Pak. Bukannya tadi pagi Rehan sudah berangkat naik mobil ini? Jangan-jangan Rehan mempunyai masalah dengan Najwa. Ini berita yang sangat bagus. Pagi-pagi saya sudah kebagian gosip. Benarkah semua cerita itu, Ri? Priti mengirim pengacara untuk menemui kamu, tapi untuk apa? Dia bilang untuk mengambil alih kekayaan ayahmu, Najwa. Tapi bagaimana mungkin Priti bisa melakukan semua itu, Rehan? Bagaimana caranya? Ia melalui pengacara yang dia kirim dari India. Dia mengklaim bahwa perusahaan Razak Abdurrahman adalah miliknya. Dengan kata lain, Priti adalah pemilik sah dari seluruh kekayaan Razak Abdurrahman ayahmu itu, Najwa. Ternyata proses pengambil alihan terhadap aset kekayaan Razak Abdurrahman sudah direalisasikan. Pengacara Syalu pasti sudah membahasnya dengan Rehan.
Ini adalah berita paling spektakuler yang pernah saya alami semenjak saya datang ke Indonesia. Priti memang tidak ada tandingannya. Tapi gimana caranya kamu bisa percaya gitu aja dengan semua yang dia katakan? Pada awalnya aku juga tidak percaya. Tapi pengacara itu menunjukkan sebuah dokumen, tepatnya surat, di mana di sana ada tanda tangan ayahmu dan Priti yang menyerahkan hartanya pada Priti. Ini pasti tindakan kejahatan. Ayah nggak mungkin melakukan semua itu. Priti telah kembali untuk melakukan aksi jahatnya terhadap kita, Ri. Kamu ingatkan dulu, Priti sempat mengaku-ngaku sebagai putri kandung ayah. Sampai-sampai ayah meminta kita untuk bercerai karena ayah ingin Priti menikah dengan kamu. Saya sudah menyiapkan akte ini untuk seluruh kekayaan saya dan aset dalam perusahaan saya akan jatuh ke tangan Priti. Aku pikir Priti benar-benar ingin balas dendam. Dia sedang melancarkan balas dendamnya padamu, Najwa. Maksud kamu apa dengan semua itu, Ri? Bagiku sangat jelas. Priti sudah melakukan kejahatan serius dengan mengambil dokumen pribadi milik ayahmu. Sekarang dia mengklaim bahwa semua harta milik ayahmu telah diatasnamakan untuk Priti. Tapi aku nggak habis pikir kenapa ayah bisa begitu percaya sama Priti sampai-sampai ayah memberikan semua asetnya kepada Priti. Apa kamu tidak ingat, Najwa? Saat Priti mengaku sebagai anak kandung ayah kamu, dan saat itu ayah kamu merasa sangat bersalah dan untuk menebus kesalahannya dia akan menyerahkan semua hartanya pada Priti. Jadi pada saat itu ayahmu berniat memberikan semua hartanya. Kamu benar, Ri. Priti ingin membalas dendamnya sama aku. Jadi dengan semua dokumen yang dia miliki itu dia merasa berhak atas semua kekayaan dan aset milik ayah. Aku nggak bisa percaya semua ini. Rehan, kamu pulang cepat dari kantor. Kamu ada masalah serius sama Najwa? Aku tidak ada masalah dengan Najwa, Tante. Sekarang yang bermasalah adalah perusahaan Razak Abdurrahman. Apa yang terjadi, Rehan? Priti mengambil alih perusahaan secara paksa. Sekarang Razak Abdurrahman Company menjadi milik Priti Chopra. Kamu serius? Ya, dan yang lebih tidak masuk akal lagi, Priti sudah menunjuk Bella sebagai pengelola perusahaan. Bella? Tapi gimana mungkin, Ray? Dari mana Priti bisa kenal sama Bella? Dia pasti mempergunakan cara-cara yang licik untuk mendapatkan perusahaan Razak. Kalau Bella memimpin perusahaan ayah, dia pasti akan berlaku semena-mena sampai kita. Kita harus bicara sama pengacara itu sekarang. Mari. Tunggu dulu. Kalian itu sama sekali tidak mempunyai hak untuk mencegah apa yang telah Priti lakukan. Apa maksud ibu? Ibu kan baru masuk. Bagaimana tahu masalah yang kami bicarakan? Memangnya ada yang salah dari tindakan Priti? Sama sekali tidak ada yang salah. Karena Razak Abdurrahman itu sendiri yang telah menghibahkan semua aset kekayaannya kepada Priti. Itu tidak benar. Aku yakin Priti menggunakan cara tidak benar untuk mencapai tujuan. Kamu itu tidak akan dirugikan. Dan kalau memang Priti mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada Bella, kalian semua tidak akan bisa mencegah. Bu In, bagaimana mungkin ibu memihak pada Priti? Yang dilakukannya itu tidak benar. Udah lah, Ray. Nggak ada gunanya kamu sekarang berdebat sama Bunda. Sekarang lebih baik kita pergi. Ya. Mami, kita pergi dulu. Assalamualaikum. Razak harus tahu soal ini. Razak, gawat Razak. Perusahaan kamu dalam bahaya, Razak. Barusan Rehan memberikan informasi bahwa Razak Holding Company beralih kepemimpinannya dan kepemilikannya ke tangan Priti. Dan menurut informasi dari Syaluh, pengacaranya Priti, perusahaan kamu itu telah dikuasakan kepada Bella. Priti menunjuk Bella sebagai pengelola tunggal. Priti, permainan sandiwara kamu berhasil menipu saya. Sehingga saya rela memberikan sebagian besar harta kekayaan saya kepada kamu. Razak, kamu terlalu naif dan kamu sudah terjebak dalam perangkap Priti yang licik. Razak, kamu harus sembuh, Razak. Karena hanya kamu yang bisa melawan Priti. Hanya kamu yang punya celah untuk mengambil kembali semua harta kamu dari tangannya Priti, Razak. Kamu harus sembuh. Menurut surat yang sudah ditandatangan oleh Nona Priti, terhitung dari hari ini, Nona Bella adalah penguasa penuh atas Razak Holding Company. Berarti, ini juga hak Nona Bella untuk memutuskan
siapa akan dipertahankan dan siapa akan dipecat. Tunggu, ini tidak boleh terjadi. Tidak ada siapapun yang akan dipecat tanpa ada alasan. Selain itu, juga ada beberapa kekayaan yang dihibahkan kepada Nona Bella, yaitu rumah tinggal, sebuah apartemen, beberapa mobil mewah, dan juga beberapa hektar tanah di wilayah Jakarta. Tega-teganya dia melakukan semua ini. Gak seharusnya dia membalas dendam kepada keluarga aku. Mereka gak tahu apa-apa. Kasihan sekali kamu, Najwa. Akhirnya kamu harus menghadapi siasat yang dilancarkan oleh musuh lamamu. Ini semakin sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Priti bisa menyerahkan semuanya pada Bella? Memang dia punya hubungan apa? Pak Rehan, Nona Priti boleh menunjuk siapapun yang dia percaya. Dan Nona Priti juga tidak harus menjelaskan hubungannya dengan Nona Bella. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuatkanlah hambamu ini, ya Allah. Saya sungguh tidak percaya bahwa semua ini terjadi hanyalah kebetulan semata. Bella dan Priti pasti punya... Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Karena kamu sebelumnya pernah berpakaian seperti Priti. Ingat itu di restoran? Kamu pakai... Bapak benar. Saya memang mengenal Priti dengan baik. Bahkan kami bersahabat. Bisa dibilang kalau kami itu adalah sahabat sejati. Kamu ternyata sudah menipu aku dengan dalih persahabatan, Bella. Kamu bukan cuma nipu aku, tapi kamu udah nipu semua orang. Asal Mbak tahu ya, pertemuan pertama kita itu adalah Priti yang mengatur. Aku benar-benar gak nyangka kamu melakukan semua ini, Bella. Aku benar-benar tulus menganggap kamu sebagai sahabat aku. Kenapa kamu tega melakukan semua ini? Pak Rehan, Bapak bisa keluar sebentar? Karena saya ingin berbicara dengan Mbak Najwa. Ini urusan perempuan. Gak apa-apa, Rehan. Biarkan aku bicara sama Bella. Baiklah, kalau memang itu bisa memperjelas masalah kita. Aku tunggu di luar. Aku harus tahu apa yang akan dikatakan Bella pada Nat. Kamu itu terlalu naif, Mbak Najwa. Pertemanan yang terus itu cuma omong kosong. Saya lebih menganggapnya ini adalah idealisme yang membabi buta. Pada saat semua orang berkumpul itu pasti demi suatu kepentingan. Dan jadi jangan salahkan kalau misalkan manusia itu menjadi orang yang munafik. Jadi kamu lebih memilih menjadi manusia yang munafik. Sekalipun kamu harus berpihak pada orang yang salah dan orang yang jahat. Saya lebih tertarik sama pertemanan yang ditawarkan oleh orang pintar seperti Priti. Tapi kenapa, Bella? Kenapa kamu lebih memilih untuk berteman? Kamu tahu Priti hanya ingin memperalat kamu untuk membalaskan dendamnya kepada aku dan Rehan. Karena saya bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus dalam satu tangan. Kekuasaan, kekayaan, dan juga suami kamu, Rehan. Saya sebenarnya tidak butuh kekayaan dan harta. Saya cuma butuh kekuasaan untuk memiliki Rehan, suami kamu, seutuhnya menjadi milik saya. Aku yakin Priti nggak tahu kalau kamu memiliki perasaan yang sama. Priti cuma menggunakan aku untuk menjadikan alat merusak perkawinan kamu dengan Rehan. Karena dia sangat benci sama kamu. Dan sekarang, aku pun membenci kamu. Kalian semua benar-benar orang egois. Kalian tidak memiliki perasaan. Saya nggak peduli itu, Mbak Najwa. Cukup! Apapun yang sudah kamu katakan, aku tidak mau mendengar lagi. Dan aku tidak mau kamu memprovokasi istri. Itu sudah cukup. Jadi sudah pantas. Kamu tidak apa-apa. Apapun yang kamu rencanakan dengan aku tidak peduli lagi. Aku juga tidak ingin kamu menyakiti istriku lagi. Sekarang kamu aku pecat. Apa? Bapak mau memecat saya? Bapak lupa kalau per hari ini saya adalah penguasa yang mengelola Razak Abdurrahman kami. Jadi Bapak tidak bisa memecat saya. Jadi sekarang mendingan Bapak bawa istri Bapak pulang sebelum saya mengusir. Bella, kebenaran pasti akan menemukan jalan. Aku benar-benar gak habis pikir. Ternyata Bella bisa berhubungan dengan Priti. Dan Priti mengutus Bella untuk melanjutkan misinya yang gagal. Aku yang bersalah dalam hal ini. Kalau aku tidak membiarkan Bella masuk dalam kehidupan kita seperti sekarang, ini tidak akan terjadi pada kita. Jadi akulah yang bersalah atas musibah yang terjadi pada kita sekarang. Ini sebenarnya adalah salah aku, Rea.
Karena aku yang sudah merekomendasikan Bella untuk bekerja jadi sekretaris kamu. Tidak, Najwa. Akulah yang bersalah. Aku sama sekali tidak menghentikan Bella masuk dalam kehidupan kita. Buktinya, dia sudah sering kali mengganggu ketenangan kita. Karena aku juga kamu jadi sering disakiti dia. Bahkan ayah kamu juga sering memperingatkan aku tentang Bella, tapi aku tidak mendengarkan. Jadi untuk kali ini, akulah yang bersalah. Aku yakin ini adalah ujian dari Allah. Karena aku percaya Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Jadi kita harus berpikir pasti ada hikmah di balik semua ini. Dan insya Allah dengan semua ujian dan cobaan ini, Allah akan meninggikan derajat kita. Kamu benar, Najwa. Semoga saja masalah ini ada jalan keluarnya, agar masalah ini bisa kita lalui. Insya Allah. Tapi, aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Tapi yang jelas pada saat ini adalah membutuhkan dukungan dan doa kamu supaya bisa melewati semua ini. Terima kasih banyak, Najwa. Karena kamulah aku bisa bertahan sampai sekarang. Kamu janjian sama tamu? Aku rasanya tidak punya janji. Lagi pula ini kan sudah malam sekali. Selamat datang di rumah barumu, Bella. Selamat menikmati hari-harimu bersama Rehan, Pangeran. Mudah-mudahan Bella tidak pernah berpikir untuk mengambil rumah Razak yang satu ini. Supaya aku bisa tinggal selamanya dan tidur nyenyak di kasur yang empuk. Permisi. Assalamualaikum. Itu suaranya Bella. Buat apa dia datang ke sini malam-malam? Mau apa perempuan licik itu ke sini? Pasti dia mau cari gara-gara sama Najwa. Najwa, sebaiknya kamu yang menemui perempuan itu. Aku tidak mau bicara dengannya, apalagi melihat wajahnya. Kita harus hadapin ini sama-sama. Kalau aku sendiri yang nyamperin dia, nanti bisa-bisa timbul fitnah. Ya, kamu benar. Orang seperti Bella tidak boleh dibiarkan lama-lama di sini. Nanti bisa menimbulkan masalah lain. Iya, dan yang paling penting ayah nggak boleh sampai tahu kalau Bella datang ke sini. Ya, aku setuju denganmu. Bagaimanapun caranya kita harus mencegahnya. Sebentar lagi bukan Najwa yang akan berdiri di samping kamu, Rehan. Tapi aku yang akan menggantikan posisi Najwa dalam balutan pakaian pengantin. Seperti foto pernikahan ini. Bella, mau ngapain kamu kesini malam-malam? Tenang aja, Mbak Najwa. Saya datang ke sini bukan untuk menemui Pak Rehan kok. Jadi kamu datang ke sini mau ketemu sama siapa, Bella? Saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Saya datang ke sini karena saya mau tinggal di sini.